Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya An-Nur. Yang kami hormati, kami muliakan para imam masjid, para muazzin, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita manusia yang hidup di permukaan bumi ini pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Makanya tak jarang kita melihat orang-orang kadang-kadang rela melakukan apapun demi mencapai sebuah kebahagiaan, walaupun kadang-kadang dia harus melanggar norma-norma agama dan syariat Islam. Padahal ketika ia melakukan itu, bukan kebahagiaan yang hakiki yang ia dapatkan, melainkan kebahagiaan yang hanya sifatnya sementara dan semu saja. Padahal ketika kita menjadi orang yang beriman, tentu kita mesti mengetahui apa saja yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Dan juga kita harus mewaspadai apa saja yang kemudian perihal atau sesuatu yang kita lakukan mendatangkan kebencian serta na'udzubillah sampai-sampai mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muawiyah, mengirimkan sebuah surat kepada sahabat yang lain bernama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini adalah merupakan salah satu sekretarisnya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu juga mempunyai sekretaris, lebih kurang jumlahnya sekitar 23 orang. Dan sahabat Mughirah ini salah satu daripada sekretarisnya Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Muawiyah kepada Mughirah? Uktub ilayya bisyai'in sami'tahu anin Nabi SAW. Tuliskan untukku sesuatu yang engkau dengar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Mughirah menyampaikan, sami'tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innallaha kariha lakum thalatha. Sesungguhnya Allah benci kepada kalian terhadap tiga cara, tiga sesuatu yang ketika ini ada di diri kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebencian serta kemurkaannya. Yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
qila wa qala ya'ni al-iktsaru minal kalam wal irjaf, yaitu sesuatu yang memperbanyak pembicaraan dan juga mendatangkan kebencian dari orang lain. Yang artinya kalau bahasa kita hari ini qila wa qala itu adalah orang yang senantiasa menyebarkan berita bohong, orang yang senantiasa menyebarkan berita hoax. Ada berita datang kepadanya tanpa diverifikasi terlebih dahulu, langsung ia sebarkan tanpa dilihat terlebih dahulu apakah berita yang ada ini sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan faktanya, atau sesuatu yang bohong, sehingga ketika disebarkan mendatangkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali hari ini terjadi. Kalau dulu mungkin orang menyebarkan berita hoax, ya, itu hanya sekedar melalui lisan, tetapi hari ini bisa melalui media sosial, ya. Media sosial hari ini terutama WhatsApp yang tempat kita berkomunikasi, kadang-kadang ada berita-berita yang ada perintah di situ untuk mengklik sesuatu, ketika diklik ternyata itu tipuan dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mewanti-wanti kita agar senantiasa melihat terlebih dahulu kebenaran dari suatu berita yang kita terima. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "in ja'akum fasiqun binaba'in," apabila datang kepadamu seseorang yang fasik. Siapa itu yang fasik? Ya, menurut salah satu imam bahwasanya orang yang fasik ini adalah orang yang senantiasa, orang yang beragama Islam tetapi dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan orang yang fasik? Binaba'in, datang kepadamu dengan suatu berita, fatabayyanu, maka terlebih dahulu periksa. Agar kenapa? Antusibu qauman bijahalah, agar supaya engkau tidak menimpakan sesuatu kepada orang lain yang membuat kerugian, ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan karena hal tersebut engkau kemudian mendapatkan penyesalan. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita banyak menyebarkan berita bohong, kita bisa jadi termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang pembohong atau pendusta, ya. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan. Apa kata Rasulullah? Kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu dikategorikan sebagai seorang yang pendusta ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, ketika ia senantiasa menyampaikan, menyebarluaskan sesuatu yang ia dengar. Oleh sebab itu kita tak ingin menjadi orang yang pendusta, karena kedustaan tersebut bisa menggiring kita kepada kefasikan, dan kefasikan tersebut mampu menggiring kita atau mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Iyakum wal kadziba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah olehmu perkara dusta. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena perkara yang senantiasa dalam kedustaan itu senantiasa menggiringmu ke dalam kefasikan dan kemaksiatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan yang senantiasa di dalam kemaksiatan kepada Allah tersebut mengantarkanmu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang mampu mendatangkan kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya setiap sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini, ketika kita menyia-nyiakannya, maka pasti akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja harta, tetapi apa yang ada di diri kita, ya. Allah memberikan tubuh yang sempurna kepada kita tanpa satu cacat pun. Kemudian Allah memberikan mata kita yang mampu untuk melihat, telinga kita yang mampu untuk mendengar, kaki kita yang mampu untuk melangkah. Ketika itu kita sia-siakan, ya. Kaki yang mampu melangkah kemudian tak kita antarkan atau tak kita langkahkan ke dalam masjid ketika azan berkumandang, ini juga termasuk kategori menyia-nyiakan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita.
apalagi harta, ya. Kalau kita berbicara tentang harta ini sejatinya sesuatu yang sangat berat bagi kita, karena kenikmatan atau kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah berikan kepada kita itu hanya satu pertanyaan yang diberikan kepada kita kelak di hari akhir. Tetapi ketika harta, maka harta itu akan mendapatkan dua pertanyaan. Kata baginda Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari akhir kecuali ditanyakan kepadanya 4 perkara. Salah satunya adalah hartanya. An malihi min aina iktasabat wa fima anfaqa. Dari mana ia dapatkan, ya? Kemudian dari mana, untuk kemana ia habiskan harta tersebut. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyanyiakan harta adalah ketika Allah berikan harta kepada kita, kemudian kita habiskan untuk perkara yang pertama, yaitu perkara-perkara yang haram, ya. Kita belikan untuk sesuatu yang memabukkan, kita belikan atau kita pergunakan harta yang Allah beri ini untuk main judi online, slot dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu hal yang mampu atau yang dikategorikan sebagai menyia-nyiakan harta. Begitu juga dengan ketika kita membelikan sesuatu yang kita belum membutuhkannya. Ini juga kata para ulama dikategorikan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya. Kemudian yang ketiga adalah yang dapat mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kasratus sual, banyak soal. Para ulama mendefinisikan soal ini ke dalam dua makna. Yang pertama, soal pertamanya itu adalah banyak bertanya. Banyak bertanya tentang sesuatu yang tak ada faedah dan manfaatnya. Banyak bertanya tentang sesuatu yang hanya sekedar menguji orang lain dan untuk menjatuhkan orang lain. Banyak bertanya tentang sesuatu yang bahkan bisa memberatkan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu in tubdalakum tasukum. Apabila diberikan jawaban kepadamu justru akan memberatkan bagimu. Kemudian soal yang kedua adalah yaitu banyak meminta-minta. Meminta-minta dalam posisi tidak darurat dan belum membutuhkan. Ini merupakan sesuatu yang tercela. Bahkan saking tercelanya, ya, para ulama, salah satunya yaitu Imam Nawawi mengatakan atau membuat salah satu bab di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu bab zammus su'al, yaitu tercelanya meminta-minta. Oleh sebab itu mari kita hindari hal-hal ini agar kita jauh dari kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta-minta ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan dibangkitkan di hari kiamat dengan kehinaan, ya. La yazulur rijal, tidaklah seseorang kemudian yas'alun nas, meminta-minta kepada manusia, hatta ya'ti yaumal qiyamah, kemudian di hari kiamat kelak akan dibangkitkan, yaitu laisa biwajhi yaz'amul lahmi, yang mana wajahnya tak ada segumpal daging pun. Artinya dia penuh dengan kehinaannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kita, ya. Kita perbaiki diri kita agar senantiasa kita jauhkan dari hal-hal tersebut, yaitu yang pertama adalah qila wa qala, menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita hoax, dan yang kemudian yang kedua adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan yang ketiga adalah banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya dan banyak-banyak meminta kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat kita hindari ketiga sifat tersebut dan kita mampu menjadi pribadi yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah